Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya mencoba untuk menggenapi APP yang keempat. Dan yang sudah kita lakukan yang pertama, kedua, yang ketiga, tinggal sekali lagi pertemuan APP ini. Melalui media sosial ini saya mencoba untuk share apa isi dari APP yang keempat ini. Sebutnya mudah Bapak Ibu dan singkat saja bahwa APP keempatnya adalah program-program lingkungan yang harus kita buat, yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan pada lingkungan kita sendiri, dari pihak, rekat, OMK maupun dewasa. Bagaimana mengelola lingkungan ini bersatu untuk menguatkan iman kita dan mendinamiskan lingkungan serta perkembangan gereja ke depannya nanti. Untuk itu mari kita awali di situasi yang tidak begitu kondusif karena musibah virus corona menjadi ujian bagi kita semua. Tapi kita tetap bersyukur, kita tetap bersujud pada Tuhan untuk menghindari ini semua dan supaya kita diberi kedamaian untuk berikutnya. Mari kita buka dengan lagu. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setara pian esa, Kau mengasangkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setara manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, APP ke-1, kedua, ketiga sudah kita lalui. Kita akan melanjutkan yang keempat. Maka Bapak Ibu kita semua diajak untuk mewujudkan pemahaman dan penyadaran dalam kegiatan yang dilakukan bersama sebagai buah pertobatan. Maka sangat diharapkan kegiatan yang dilakukan bukan hanya sekedar sebagai kegiatan rutinitas pada lingkungan enggak, tapi kegiatan ini yang menyadarkan kita semua, mempersatukan kita semua, membangkitkan kita semua di lingkungan kita, Santo Markus. Maka bagaimana kita nanti mendinamiskan lingkungan ini menjadi bertumbuh berkembang dari semuanya, dari dia, dari rekat, OMK, dan dari kita juga. Maka apa yang harus kita rencanakan, nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, syukur kami haturkan kepadamu, dengan kekuatan rahmat-Mu kami dapat bertekun sampai pertemuan ini. Dalam pertemuan ini kami bersama akan membicarakan buah pertobatan lingkungan dan stasi kami. Mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat membicarakan dengan saling mendengarkan dan menghargai satu sama lain, sehingga menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai buah pertobatan kami bersama. Jangan biarkan kami mengikuti egoisme sendiri-sendiri, tetapi bentuklah kami semakin menjadi persekutuan murid-murid yang saling meneguhkan iman satu sama lain dan menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita mendengar bacaan ini sesuai dengan situasi saat ini kita berada di rumah kita masing-masing dengan segala aktivitas kita, kerjaan kita, dan apapun yang ada dalam diri kita untuk menggenapi firman Tuhan bahwa dalam kondisi wabah virus corona yang mungkin sampai kapanpun kita tidak tahu, tapi semoga Tuhan segera menyelesaikannya, segera membangkitkan umat di dunia untuk bebas dari wabah ini. Nah, dari bacaan ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa kehidupan menggereja kita memiliki cara hidup yang minggu-minggu lalu ada 5 aspek: pewartaan, persekutuan, peribadatan, pelayanan masyarakat, dan kesaksian iman. Cara hidup dengan 5 aspek ini kita teruskan sampai hari ini dan sampai kapanpun. Maka apa yang kita jalankan, apa yang kita penuhi dalam masa pertobatan ini adalah keharusan, kewajiban kita bersujud pada Tuhan, bersyukur, supaya kita juga dibebaskan dari segala mara bahaya dari wabah ini khususnya. Bapak Ibu, yang ditawarkan oleh paroki, oleh keuskupan adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan wujud cara hidup menggereja. Walaupun kita dalam kondisi yang belum kondusif, tapi kita tetap punya semangat. Apa yang kita lakukan ke depannya bagi lingkungan kita, bagi gereja kita. Maka dalam hal ini, dalam APP yang keempat ini, wujud pertobatan dari keuskupan itu memberi pilihan. Ada 4 kegiatan yang disediakan dalam wujud pertobatan. 1 itu bentuk kegiatan wajib untuk semua lingkungan atau stasi di seluruh keuskupan Surabaya, dan yang 3 itu bentuk pilihan. Nah, yang kegiatan wajib yang pertama Bapak Ibu, kita selalu melaksanakan itu, saya pikir begitu. Pertama adalah kunjungan warga lingkungan atau stasi, sudah kita laksanakan. Meskipun tidak rutin, tapi kita sudah melaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan kunjungan. Kapan? Yang harus itu nanti mungkin akan dibahas lagi atau dijadwal. Yang ketiga, sasaran kunjungan, kepada siapa kita harus berkunjung. Itu yang juga mungkin kita pikirkan. Yang keempat adalah waktu pelaksanaan kunjungan, mau rutinitas, mau terjadwal, atau apa nanti juga kita bicarakan. Kemudian jika diperlukan, mungkin perlu pemadu atau ketua lingkungan untuk seksi-seksi sosial dan sebagainya, ini yang juga mungkin nanti ikut terlibat aktif. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang pilihan. Yang pilihan itu ada beberapa hal. Pertama adalah kegiatan perayaan Paskah. Mungkin situasinya belum mendukung, ya kita sabar saja. Kegiatan pelaksanaan Paskah itu ada waktu perayaan Paskah. Ya pokoknya seperti yang dulu pernah kita lakukan, ulang tahun lingkungan, Paskah atau Natal, kita kan sudah melaksanakan itu. Tentu saja ada kepanitiaannya, ada sesi-sesinya yang mengurusi konsumsi, mengurusi undangan, mengurusi apa saja tentang mungkin kegiatan keseniannya dan sebagainya. Sama kok, ini yang ditawarkan oleh keuskupan itu sama seperti yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua itu tentang kegiatan di lingkungan warga kita sekitar non-Katolik. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajur-ajar dalam lingkungan warga kita yang itu, ya mungkin ikut dalam RT RW, Dasa Wisma dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat juga. Yang ketiga adalah iman, pendalaman iman tentang rekoleksi sarasian seluruh warga lingkungan dan sebagainya. Sasarannya seluruh warga lingkungan, termasuk biak, rekat, OMK, dan dewasa,
Kemudian tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan kapan? Hal-hal yang patut dipertimbangkan itu anggaran, itu tentu saja. Kemudian melibatkan partisipasi seluruh warga lingkungan. Ini nanti yang kita bahas karena waktunya itu masih panjang. Kalau Keuskupan memberi batasan sampai Oktober tentang sarasehan, tentang rekoleksi. Nah, rekoleksi perlu kita bahas lagi mungkin karena memang program kita kan tahun ini rekoleksi. Nah, Bapak Ibu, sebutnya itu yang harus dibahas dalam APP keempat ini. Dan sepertinya seluruhnya ini kita sudah ya 90% lah kita sudah melaksanakan. Terima kasih atas partisipasi warga lingkungan ini. Saya sungguh-sungguh memahami dan saya sungguh-sungguh senang dengan lingkungan kita Santo Markus yang sudah berjalan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin harus kita cermati tentang format dari Keuskupan. Itu ada rencana tindak lanjut itu ya harus kita lanjutkan apa itu nanti setelah situasi kondusif, setelah situasi wabah ini usai, semoga cepat usai, maka kita perlu bertemu, kita berkumpul, kangen-kangenan dan sebagainya. Dan ternyata tidak bertemu beberapa hari pun dengan Bapak Ibu itu merupakan suatu hal yang sesuatu banget. Nah, semoga ini cepat selesai. Demikian Bapak Ibu, semoga ungkapan saya APP yang keempat melalui media ini bisa membuat Bapak Ibu tambah semangat, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kepanikan, tapi kita tetap bersyukur dari rumah, berdoa dan sebagainya, menguatkan iman. Kita saling menguatkan melalui WhatsApp, kita selalu menguatkan melalui media sosial, tidak apa-apa. Saya yakin Tuhan akan mengakhiri ini semua, termasuk wabah yang kita situasi seperti ini. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak atas apa yang Engkau berikan pada kami semua tentang ujian, wabah dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa Engkau tidak melepaskan kami menjalankan cobaan ini. Saya percaya Tuhan akan mengakhiri ini semua menjadi situasi damai, kondusif, dan yang membahagiakan bagi kita semua. Tuhan, berilah kami kekuatan iman, berilah kami kekuatan semangat untuk bersyukur kepadamu, untuk mengabdi, melayani sesama di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan masyarakat sekitar, dan kedepannya untuk gereja kami. Bapa, bantulah para pengurus lingkungan kami, berilah kekuatan iman agar senantiasa dapat melayani kami semua sebagai warga lingkungan menjadi satu dalam tubuh Kristus dan menyemangati satu sama lain, juga bersatu pada masyarakat sekitar kami. Kami berdoa juga bagi para pengurus yang mungkin menjadi tulang punggung kemajuan lingkungan kami ini. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami cobaan ini lepas dari muka bumi ini, sehingga menemukan kedamaian yang juga bagi semua orang di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengampara kami. Amin. Amin. Hidup kita dalam dunia, satu dengan sesama. Marilah kita saling cinta dalam persaudaraan. Amalkan cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damai, agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra
Yesus. Amin. Amin.